Halo semuanya, ini adalah hal-hal yang gue lihat setiap minggu saat ini. Dan besok gue akan tampil di Kota Bekasi. Dan ini hotelnya, gue ada di Haris Hotel karena gue mainnya akan ada di Haris Convention Hall. Jadi sekalian mainnya di hallnya, nginepnya di hotelnya. Tadi gue udah nyampe di sini, terus kayaknya mereka tahu gue mau dateng, dan akhirnya beda dari hotel-hotel sebelumnya. Gue disambut sama tarian dinosaurus. Ada beginian. Mudah-mudahan hati mereka tidak menolak ya. Jadi tiap minggu gue selalu keluar dari Jakarta. Kemarin udah terakhir itu gue di Bali dan sekarang gue di Bekasi. Sebagai seorang bapak baru, gue punya kekhawatiran bahwa ketika gue pulang, karena tiap minggu gue tinggal, gue ketemu anak gue dan gue gendong dia, gue takut anak gue malah bilang, siapa om? Gitu. Jadi dia nggak kenal gue sebagai bapaknya. Jadi untuk itulah minggu ini, ketika karena Bekasi itu dekat dari Jakarta, gue mau ngajak anak gue, si Alea alias Ale-Ale, untuk nginep bareng gue. Dan karena anak gue, kalau gue ajak itu pasti ibunya harus ikut. Jadilah gue hari ini akan nginep bersama Anissa Aziza, istri gue, dan Alinea Avana Sution, anak gue, kesini. Gue mau mastiin dulu ya, kita telepon Anissa dulu. Halo. 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 Anissa Aziza. Kalau nelpon itu istriku. Istriku. Ya. Ale-Ale jadi ke Bekasi nggak nginep di sini sama aku? Jadi. Kenapa? Dia di mana sekarang? Dia ada di rumahnya. Oh, kamu lagi nggak sama Alea? Iya, aku masih ada kerjaan, bentar lagi pulang. Oke. Jadi Alea nyampe sini jam berapa? Aku baru selesai nih. Kayaknya kalau nggak macet, mungkin dia jam 7 jam 8-an deh. Jam 7 jam 8 3 hari kemudian ya. Secara ini Bekasi kan. Ih, Fadil sebagai warga Bekasi marah lo barusan lo. Bercanda Dil. Oke, bawa Alea secepatnya ya, karena kalau ada Alea pasti view-nya lebih besar. Istrinya aja nggak boleh berdua. Kita udah lama nggak honeymoon. Ya udah ya, dadah. Dah. Oke, jadi sambil nunggu Alea, gue mau mamerin dulu kamarnya. Ini salah satu kamar yang mungkin paling gede di antara tour gue, karena semuanya komplit di sini. Gue juga pede ngajak Alea. Kamar mandi besar, tempat tidur besar, ada safe deposit tuh buat nyimpan barang-barang berharga gitu. Terus ada tempat buat makan, ada buah-buahnya juga, tempat kopi juga, pas banget buat yang senang kopi kayak gue. Tombol AC-nya ada 2 dong, panelnya ada 2. Ada sofa dan TV juga kalau Alea mau nonton Netflix, denger Johnny Yes Papa. Jadi banyak banget di sini, cocok banget buat dia main di sini. Kita tunggu Alea nanti pas dia nyampe kayak gimana. Baiklah, katanya si Anissa udah sampai. Mari kita samperin. Udah bangun anak aku. Sayang. Apa kamu ini? Kok bingung? Bangun-bangun sudah di Siapa? Bekasi. Yuk makan yuk sayang yuk, aku lapar nih. Oh, ini nyambung sama mall. Nih, kesini nih. Melewati bazar-bazar. Tegang lu. Kok tegang sih? Alea. Alea antara geli atau jijik sama aku ya. Alea. Aduh, sampai batuk.
Oke, jadi ceritanya gue telat bangun tidur. Entah apa yang terjadi, gue bangun jam 10.48. Sementara pendaftaran harus dibuka jam 11. Makanya ini baru nyampe di venue-nya, harus buru-buru langsung sound check, mastiin lampu sorotnya juga enak buat gue matanya. Awas nabrak. Padahal lucu ya kalau Fadil jatuh ya, kameranya gini nih, nengah ke atas. Ini dia. Wih, mantap. Itu ada screen-nya. Let's go. Nah, lampu nih, boleh naikkan nggak, Ben? Cek 1, 2, 3. Nah, mantap, seneng. Oke, Dit, kalau nanti ada apa-apa gitu ya, misalnya itu, kabel lo yang di sebelah kiri lo ya. Oke. Tapi lo ambilnya yang kiri ya. Siap. Oke, thank you ya. Mantep ya, Dingin Bang, enak. Iya, enak nih. Yang penting dingin nih. Buat lu ya, hotel yang kerasa aja nih. Yang ngerasa aja dan menonton video ini, tolong dong. Masa show gua sempat ada yang AC-nya rusak, kita diem-diem aja nih nggak ngasih tahu deh lu siapa. Ya, hotel yang ngerasa aja AC rusak, tolong. Sampai akhirnya gua nyewa AC portable buat show yang kedua atas inisiatif sendiri. Untung show-nya komedi. Kalau itu show politik, udah bahasannya panas, hotel Anda juga panas, penonton keluar baku hantam. Oke, thank you ya semua. Jadi gue punya adik kelas, teman-temannya dia dan teman-temannya, anak SMA 70, punya brand namanya Roughneck ya kan. Sempat bikin YouTube sama gue juga. Ini gue nggak dibayar ya, gue nggak di-endorse juga ya. Gue cuma dikasih ini doang buat show hari ini katanya. Cerita cinta. Keren banget kan kimono gue. Ini nggak dijual, ini dikasih buat gue. Gara-gara tadi ya, gue bangun 10.48, gue nggak mandi nggak apa gue. Tunggunya. Oke, baiklah. Karena gue lagi sama Anissa, lagi sama Alea, jadi rencananya gue mau ngajak mereka naik ke atas panggung. Tapi gue nggak tahu show yang mana, show yang satu atau show yang dua. Tergantung Aleanya juga. Kalau Aleanya tidur kayaknya nggak jadi gitu. Jadi kita lagi nungguin mereka. Soalnya gue agak menyesal juga. Tadi gara-gara gue bangun kesiangan, Anissa sama Alea yang sarapan di hotel. Padahal katanya makanannya enak. Jadi mereka makan di hotel tuh, di kafenya. Dan pas gue tanya emang makanannya enak. Jadi ya udahlah, untuk menebus kesalahan, kok kita lagi staycation tapi gue nggak nemenin mereka sarapan, ya nanti mereka akan gue ajak ke atas panggung. Dengan catatan tadi, gue nggak tahu show yang mana, show 1 atau show 2, dan Alea kalau nggak tidur. Jadi kalau ada penonton video ini yang nonton show gue di Bekasi terus bilang, kok mana katanya ada, ya itu berarti Aleanya tidur atau kenapa gitu, atau lagi riwah, jadinya nggak gue naikin. Nah, terus ada satu hal lagi nih buat penonton di Bekasi. Kemarin malam ada yang DM gue dong, dan gue merasa harus menyampaikan ini. Tapi gue lagi dilema, gue sampaikan nggak di atas panggung. Jadi ada orang ngirim pesan ke gue lewat DM. Kemarin malam nih sebelum show di Bekasi. Ini beneran. Dan banyak yang ngomong loh. Kemarin gue upload tuh cerita cintaku yang show di show sebelumnya, ada 2 biji tuh. Yang hujan tuh abis sama dilema pacar orang. Terus ada yang bilang settingan. Itu penonton asli, gue nggak pernah pakai settingan. Apa yang ada di atas panggung adalah semua improvisasi gue. Kalau lo ngerasa kayak, gila masa sih bisa sekebetulan itu dan lain-lain, itulah gue juga kaget kok bisa di video dilema pacar orang di show itu kakak dan adik secara berurutan datang gitu ya. Jadi stop lah yang komen-komen settingan. Gue tahu lo sering nonton acara TV settingan, nggak semuanya kayak apa yang lo suka. Acara gue itu real apa adanya. Dan banyak video lainnya yang lebih aneh-aneh yang belum gue keluarin aja. Ini juga beneran. Jadi gue terima DM H-1 kemarin malam sebelum show yang bersangkutan pingin ini disampaikan. Ada satu bagian yang pengen dia sampein. Tapi cuman gue nggak tahu gue mau nyampein di atas panggung apa enggak. Karena itu lumayan, pertama makan waktu durasi di atas panggung. Untuk sesuatu yang menurut gue tidak ada hubungannya dengan penonton-penonton lain. Jadi gue taruhnya di YouTube aja ya. Karena YouTube kan durasinya tidak terbatas. Dan yang nonton juga bisa tidak terbatas. Siapa tahu yang menonton di show yang di Bekasi merasa ada DM ini. DM ini datang dari seseorang kemarin malam. Dan gue sampai ngecek follower dan lain-lain. Follower masih dikit, akunnya nggak ada fotonya. Jadi ini kayaknya akun anonim. Mungkin dia bikin second account, gue nggak tahu. Dia nulis gini, dia DM gue gini. Mas Radit, saya cukup sedih dengan adanya show Mas Radit di Bekasi karena acara show tersebut dijadikan acara dating, acara kencan oleh suami saya dengan wanita simpanannya.
Saya seorang perempuan yang mana selama udah 1 tahun ini tinggalkan oleh suami yang sudah menikahi saya kurang lebih 4 tahun. Bahkan selama 1 tahun terakhir itu sama sekali tidak mempedulikan buah hati kami yang kala itu baru tumbuh di rahim saya. Dari semenjak masa kehamilan sampai anak saya berusia 6 bulan, beliau tidak pernah peduli. Karena selama setahun itu udah benar-benar pisah ranjang, bla 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 lah. Beliau sudah menemukan perempuan lain dalam hidupnya. Ini agak panjang nih. Tapi intinya adalah malam kemarin saya berusaha memohon kepada perempuan simpanan untuk menjadi suami saya, tapi suami saya malah membalas dengan kata-kata kasar. Saya mengirim pesan ini kepada Mas Radit, dia bilang. Kan gue juga bingung kan ya, apa hubungannya sama gue, kenapa drama pernikahan orang jadi diceritakan ke gue. Saya mengirim pesan kepada Mas Radit dengan harapan saat show nanti Mas Radit mengingatkan kepada para penonton, dalam kurung khususnya laki-laki, agar selalu menghormati perempuan yang sudah cukup setia dan sabar mendampinginya, dalam kurung entah pacar atau istri. Mohon diingatkan agar seorang laki-laki tidak selayaknya berkata kasar atau kotor terhadap perempuan, apapun alasannya. Tuh, ya buat yang ngerasa aja dah. Ini nggak ada namanya, gue juga nggak tahu siapa. Jadi kalau yang ngerasa datang ke show gue sama selingkuhan, ya inilah ada pesan dari istri lo, istri sah lo ya. Ini tidak gue bacakan di atas panggung, cuman gue taruh di sini aja. Oke, kita sambil nunggu sambil nunggu Anissa sama Alea. Gue ganti baju dulu, siap-siap dan langsung perform. Karena ini kameranya juga, mau lo pakai kan? Kameranya akan dipakai juga buat show. Udah. Sebentar lagi akan perform di Bekasi. Ibu ini katanya mau naik panggung. Ini juga nih si cantik satu ini mau naik panggung ini. Kita undang Anissa sama Alea yuk. Alea lagi di sini. Enggak mau dong? Apa? Hah? Alea tidur. Alea tidur. Anissa coba, Anissa mau maju nggak? Ya coba tanyain. Anissa juga tidur. Kenapa bisa dua-duanya tidur? Halo sayang. Alea. Kok dia diem aja sih ngeliatin aku? Ketawa nak. Gimana sih cara bikin dia ketawa? Kok takut? Jangan takut. Ya, sayang, aku kerja dulu ya. Dah, Ale. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.